Iya lagi nyusur-nyusur, orang menangi udah. Adegan ini tidak untuk ditiru. Video ini hanya sebuah dokumentasi dari seorang pecinta reptil yang sudah punya pengalaman, pengetahuan, dan mental untuk menghadapi hewan liar. Nama dia Sarno, seorang pencinta reptil yang hampir setiap minggu pergi ke kebun dan hutan jauh dari pemukiman, hanya untuk mencari dan mempelajari perilaku reptil liar. Sarno datang ke sebuah kebun yang rimbun dan lembab, tempat favorit bagi reptil untuk bersembunyi. Ia sebenarnya tidak sedang mencari ular secara khusus, tapi ingin mencari tanda-tanda aktivitas reptil lain, mungkin tokek besar, biawak muda, atau kada malam yang jarang terlihat. Namun baru beberapa menit memasuki area semak, Sarno dikejutkan oleh kemunculan seekor ular hijau yang melilit ranting kecil, menatap tajam dengan tubuh sedikit melengkung seolah siap menyerang. Bagi sebagian orang, ular hijau terlihat kecil dan cantik, tapi bagi yang paham, ular ini terkenal agresif dan cepat menyerang ketika merasa terancam. Sarno berhenti sejenak, mengambil napas, lalu memperhatikan postur ular itu. Kepala mendatar, ekor bergerak cepat, tubuh sedikit mengembang, tanda jelas bahwa ular merasa terganggu. Jika disentuh, ia bisa menyerang dengan cepat dan sulit ditebak. Sarno perlahan mendekat dan mencoba menangkap arah geraknya. Beberapa kali ular itu melancarkan serangan pendek, menyambar ke depan dengan kecepatan tinggi. Sarno menghindar tipis, tetap tenang, karena ia tahu satu sentuhan salah bisa berakhir fatal bagi pemula. Saat ular mulai sedikit tenang, Sarno mengulur tangan dan mencoba menyentuh bagian ekor lebih dulu, bukan kepala. Reptil ini memang tidak dikenal mematikan, tapi bisa gigitannya tetap menyakitkan dan dapat menyebabkan pembengkakan serta reaksi alergi pada sebagian orang. Setelah beberapa percobaan, Sarno berhasil mengangkat ular itu dari tanah. Ular menggeliat kuat, melawan, mulut terbuka lebar mencoba menggigit. Tapi Sarno tetap mengendalikannya dengan teknik sederhana: jangan panik, jangan gerakan kasar, jangan membuat ular merasa disiksa. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Sarno ingin melihat seberapa kuat gigitan ular ini. Dengan risiko yang ia pahami sendiri, ia membiarkan ular itu menggigit tangannya. Gigitan singkat, cepat, tapi cukup menusuk. Kulit sedikit robek, ada darah yang keluar. Sarno tersenyum, seakan sedang menguji adrenalin, bukan sedang terluka. Tapi ia tahu, aksi seperti ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Ia menjelaskan bahwa meski ular hijau ini tidak mematikan, reaksi bisa berbeda pada tiap orang. Ada yang bisa bengkak besar, demam, atau infeksi serius jika tidak dirawat dengan benar. Setelah puas mempelajari perilaku dan gigitan, Sarno melepaskan ular kembali ke semak. Menonton ekor hijau itu menghilang di balik dedaunan membuatnya sadar reptil bukan mainan, bukan objek hiburan, tapi makhluk hidup yang punya peran penting di alam. Di akhir perjalanannya, Sarno mengingatkan, hati-hati dengan ular, jangan pernah meniru tindakan ini kalau tidak memiliki ilmu dan pengalaman. Walaupun tidak mematikan, tetap berbahaya. Reptil bukan untuk main-main, tapi untuk dihormati. Betul. Ya wis anu nang habitat lah ya. Oke teman-teman, kita biarkan saja ya ini di sini ya. Karena ini adalah itu manja dewek. Anu udah wit, dia paling medun biasanya berpancet apa kewan sinang ndep. Oke teman-teman, kita biarkan saja ya. Wis. Salam lestari, dadah. Ya. Tinggal dulu. Oh ya, karena ini juga sudah mendung ya, dan petir juga tadi sudah memberi isyarat akan turun hujan. Kita tutup saja sampai di sini teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kita pamit dulu. Dadah.